Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat analisis dari sebuah data, di mana fenomena-fenomena data ini bisa kita pakai dalam penulisan artikel atau pengujian pada skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, di sini kita akan coba cari data tentang kinerja yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Caranya adalah mencari data kinerja ini dibilang susah juga tidak terlalu susah bagi yang paham. Ya, bagi yang kurang paham ya belajar. Nah, tinggal di Ctrl F. Nah, sekarang kita lihat dulu fenomenanya. Permasalahan apa yang mau kita ungkap? Nah, kalau bisa dalam membuat artikel atau dalam membuat penelitian, tentukan dulu fenomenanya. Kalau ada fenomena, kerjakan. Tapi kalau nggak ada fenomena, coba deh dicari diada-adakan fenomenanya. Contoh kita lihat dulu, perhatikan data ini 2019, 20, 21, 22, dan 23. Kebetulan perusahaan yang kita analisis ini adalah yang kodenya adalah aksi atau mineral sumber daya mandiri. Ini adalah kategori perusahaan sektor transportasi di Bursa Efek. Biasanya kita cek dulu laporan keuangan di bagian laba. Kebetulan di 2020 ini ya. 2020 itu ada penurunan. Nah kemudian naik lagi 2022. Tapi ini 2023 ini turun lagi ya. Oh, ini laba usaha ya. Kita coba lihat lagi di laba tahun berjalan nih, laba tahun berjalan nih. Tapi di sini laba usahanya turun ya aja. Artinya di sini banyak laba-laba yang mungkin dapatnya dari area yang bukan usaha gitu. Dan ini kita bisa telusuri labanya itu di laporan keuangannya. Bisa kita telusuri dari sana gitu. Nah, cuman kalau mau cepatnya, di sini artinya perusahaan tidak terlalu menghasilkan laba dari aktivitas usaha. Nah, kemudian kita kan kalau secara analisis, ini datanya sudah dibilang bagus, tapi dari sini lumayan ya. Dari 3 menjadi 24 gitu. Nah, kemudian ini 46 turun lagi ke 11 nih. Perhatikan dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti turun ya. Nah, berarti dari 46.000 miliar. 46 miliar maksudnya. Turun ke 11 miliar. Nah, ini ada fenomena nih. Nah, fenomena ini bisa kita jadikan sebagai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian, yang paling penting itu harus ada yang namanya fenomena. Di sini bisa terlihat nih fenomenanya. Nah, ketika kita sudah menemukan fenomena, ternyata labanya ada penurunan di tahun 2023. Ada nih penurunan laba. Nah, jadi faktor apa yang mempengaruhi penurunan tadi? Coba kita cek dari sini. Pemeriksaannya, cek maksudnya, pemeriksaannya bisa dilakukan melalui laporan keuangan ini atau menggunakan artikel-artikel pendukung atau ya sumber-sumber rujukannya lah gitu. Supaya ya ketemu nih fenomenanya apa, kemudian faktor apa yang mempengaruhi gitu. Kita bisa lihat di sini, saya cuma mengarahkan ke sini dulu ya. Laporan yang ada di sini. Di sini terlihat kalau asetnya aman nggak nih? Ternyata turun juga asetnya. Aset turun dari 178 turun ke 132. Ini naik. Ini turun lagi. 2021 dia juga turun ya. Oh bukan, ini aset lancar ya. Nah,
Berarti ada fenomena di aset lancar atau likuiditasnya. Nah, sekarang kita coba cek. Utang jangka pendeknya gimana? Juga ikut turun atau gimana? Ikut turun juga. Nah, di sini juga ikut turun. Nah, coba deh nanti dianalisis. Apakah likuiditasnya itu mempengaruhi nggak ke laba gitu. Nah, sekarang kita dapat nih, satu nih. Laba ini bisa kita pakai kinerja keuangan mungkin, profitabilitas juga bisa gitu. Di sini juga terlihat nih likuiditasnya juga ada masalah nih seperti ini. Bukan ada masalah secara real ya, cuman ya dalam penelitian kalau ada penurunan seperti itu ya dianggap ada fenomena gitu. Coba kita lihat jumlah aset. Asetnya meningkat. Ini turun ya. Ini meningkat lagi. Turun lagi. Artinya dari aset, dari likuiditas itu ada penurunan gitu. Juga menurun gitu. Nah, coba liabilitasnya, total utangnya, meningkat nggak terus nggak dia? Oh, juga menurun nih. Biasanya kalau utang terlalu banyak, itu bisa untuk digunakan untuk aktivitas operasional. Tapi kalau kebanyakan utang, nanti perusahaan akan kebanyakan bayar bunga gitu. Ujung-ujungnya apa? Labanya yang turun jadinya. Nah, di sini likuiditasnya sama-sama juga, sama-sama turun juga di sini. Nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Coba kita lihat juga yang likuiditas. Turun COVID ya oke lah ya aja 2020 COVID. 2021 ini naik lagi dia. Naik terus. Di sini muncul nih. Perusahaannya di situ sisi modalnya dari tahun ke tahun itu meningkat terus nih. Tapi nggak diimbangi dengan utang. Utangnya turun naik, juga mengakibatkan labanya juga turun naik. Nah, dapat ini permasalahannya. Artinya antara likuiditas atau struktur modalnya itu sudah nggak sinkron nih dengan labanya. Jadi strukturnya itu apalagi yang bagian modal ini nggak terlalu berdampak, tapi itu yang kita angkat nanti jadinya gitu. Di sini kita temukan tema kita bisa angkat kalau ada hubungan nanti antara likuiditas maupun struktur modal atau apa ya? Struktur modal itu kayak utang ya. Artinya bahasnya seputaran utang dan tingkat likuiditas perusahaan. Kalau kita lihat dari struktur fenomena seperti ini. Nah, metode lain untuk mengangkat fenomena, lihat di video berikutnya. Jika dirasa materi ini dianggap ya memberikan keuntungan atau menambah ilmu, ya silakan bergabung biar membangun channel ini kembali gitu. Dan juga jangan lupa di subscribe. Sekian dan terima kasih.